panglima tangguh yang meluluhkan seluruh daerah jajahan. Ibunda, berikanlah kesempatan hamba untuk berkuasa di salah satu daerah jajahan. Hamba ingin jadi raja. Kayak kaki setan kan? Bujang perempuan. Baik, saya minta bujang laki-laki menghadap saya. Sama lalu. Bujang laki-laki. Saya bingung di kerajaan ini. Saya menggaji bujang laki-laki dan bujang perempuan dengan sangat tepat waktu. Kamu nonton Korea di mana? Blackpink. Ada apa dengan kerajaan pun sama, sehingga yang mulia begitu mengkhawatirkan. Kita kerajaan Hastina memiliki kekuatan yang sangat luar biasa yang mulia. Hamba pun siap untuk meluluh lantakkan. Gara pun sama. Bukan itu masalahnya. Alangkah lebih sempurnanya bila kita dapat juga menguasai negeri Pusaka. Seperti negeri-negeri lain yang sudah kita taklukkan. Yang mulia Baginda Ratu, kalau boleh hamba menyarankan untuk permasalahan ini, apakah sebaiknya kita minta pendapat dari penasihat kerajaan? Bagaimana menurutmu, penasehat? Mohon maaf yang mulia. Kerajaan pun sama. Adalah kerajaan yang besar. Rakyatnya begitu mencintai kerajaannya. Mereka saling bersinergi untuk membangun kerajaan pun sama ke arah yang lebih baik. Dan di sana ada sekelompok orang yang menjadi gerbang kekuatan pun sama. Ampun, Bapak. Kalau memang Putri masih menganggap kita sebagai sahabat, anggap saja madu itu hadiah untuk ayahmu. Tidak apa-apa, Jalur. Kamu terimalah ini. Iya, terima kasih. Mas saya nggak percaya lu, Mas. Lalu ngomong
apa sih lu? Mandi baca dulu. Malu sayang banget sama lu. Tuh, mak sayang banget sama lu. Mak, Lu kan lu nanya begitu. Lu anak mak atu-atu nih. Harta yang paling berharga dalam kehidupan mak itu adalah lu, Jalu. iya mak. Kenapa ada pertanyaan kayak begitu? Ya lu percaya kalau mas sayang. Ya lu punya satu permintaan mak. Apa? Tolong lamarin Siti Zahra buat lu mak. Lu sadar apa yang mau Bakso omongin? Sadar mak, Jalu. Jalu, kagak mungkin Jalu, kita kan ayat jelata. Kita mau ngelamar putri raja. Gak mungkin lu. Dengerin, kalau lu maksa itu gak tuh namanya lu berharap yang besar. Ibarat kata pengki naik bulan. Janda mana Tuhan senang? Janda yang putih berambut panjang. Hey! Sudah waktunya untuk minum obat. Minumlah madu ini. Ingat anak-anak, Pangeran Ambikus adalah pewaris tunggal tahta kerajaan. Pewaris tunggal tahta kerajaan. Ia sangat mengharapkan Tuan Putri mendapat suami yang layak, yang pantas. Maka dari itu, saran hamba sebaiknya lamaran dari Pangeran Ambikus diterima. Dengan senang hati apabila Siti Zahra dapat menikah dengan Pangeran Ambikus, pewaris tunggal tahta kerajaan. Ayo katakan, cepat. Saya juga jalan loh. Cepat. Saya mau ngomong Tuan Raja untuk menjadi mantu saya. Kurang ajar. Berani-beraninya kau ingin melamar putriku, anak seorang raja. Kau yang dari golongan biasa. Bikin malu dengan tamu-tamu istimewaku dari melihat. Hei anak muda, Hamba Tuan, benar kau mencintai putrimu, Siti Zahra? sebelumnya mohon ampun beribu ampun yang mulia. Hamba benar-benar mencintai anak yang mulia yang bernama Putri Siti Zahra. Aku terima amanah. Tapi ingat, dengan satu syarat. Di timur negeri pun sama, ada sekelompok pemberontak yang ingin merongrong kewibawaan. Kau bisa membasmi semua itu, maka kau akan mendapatkan putri. Tapi bila tidak, nyawamu dan nyawa orang tuamu taruhannya.
Siapa bilang padepokan ini pemberontak? Gue ngajarin anak silat di sini baik, akhlaknya semuanya baik. Gue jangan kata berontak, ngambil duit belanja bini gue nggak pernah. Anak muda, sadar. Kamu telah dihasut. Kamu telah dipengaruhi oleh orang-orang yang ambisius. Orang-orang ambisius yang ingin menguasai negara-negara. Ampun Baginda Raja. Pasukan kerajaan telah diluluhlantahkan oleh pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Jalut yang mulia. Kurang ajar. Hei, Pangeran Ambigus. Manusia serakah, penuh ambisi. Ini sebuah ambisi. Kau adu domba aku dengan mereka yang jelas-jelas setia dengan negeri Kunsang. Kau tahu, waris tahta kerajaan Kunsang sudah ada genggaman. Tapi kali ini kau mengacaukannya. Ingat, dengan hadapanku. Kalau tidak, aku tidak akan memberikan kesempatan untuk kedua. Aku tidak akan takut oleh seorang pengecut. Maju! Aku tidak akan pernah mati. Hei, anak. Kurang ajar. Berani-beraninya kau mengacaukan pernikahan putri. Kau rusak harga diri di depan kamu. Kau bunuh pula calon menantu. Ini harga diriku yang kau injak-injak. Ingin bertahun sampai mati dengan. Mohon ampun yang mulia. Dengarkan dulu apa yang hamba akan jelaskan. Semua ini tidak seperti apa yang mulia lihat. Siapa kau kakek? Tuhan Yang Maha Esa masih melindungi. Karena banyak pemuka-pemuka agama yang berdoa untuk negara. Percuma. Berapa banyak menteri-menteri yang tidak berfungsi. Rekayasa yang dibentuk dibuatnya pengkaderan dari ujung tombak desa-desa yang merasakan bahwa punya kekuasaan di atas kekuasaan. Sebenarnya otak daripada semuanya adalah ragu. Rakyatku negeri pun sama. Mulai saat ini, putra terbaik negeri pun sama, Jalu, akan saya angkat menjadi panglima tertinggi. Akhirnya Jalu dan istri Zahra pun
bahagia duduk di pelaminan.